Apa yang mendorong timbulnya filsafat? Jawaban terhadap pertanyaan ini kiranya akan membantu memahami apa itu filsafat. Dengan membaca ini, mudah-mudahan pengertian filsafat akan tersingkap sedikit demi sedikit. Hatta dalam bukunya yang berjudul Alam Pikiran Yunani menulis sebagai berikut. Tiap bangsa, betapapun biadabnya, mempunyai dongeng tahayul. Ada yang terjadi dari kisah peringatan hari, keluar dari mulut orang-orang yang suka bercerita. Ada yang terjadi dari muslihat menakut-takuti anak supaya ia tidak nakal. Ada pula yang timbul dari keajaiban alam yang menjadi pangkal heran dan takut. Dari itu, orang menyangka alam ini penuh oleh dewa-dewa. Lama-kelamaan, timbul berbagai fantasi. Dengan fantasi itu manusia dapat menyatukan ruhnya dengan alam sekitarnya. Orang yang membuat fantasi itu tidak ingin membuktikan kebenaran fantasinya karena kesenangan ruhnya terletak pada fantasinya itu. Tetapi kemudian ada orang yang ingin mengetahui lebih jauh. Di antaranya ada orang yang tidak percaya, ada yang bersifat kritis, lama-kelamaan timbul keinginan pada kebenaran. Orang-orang Greek dahulunya banyak mempunyai dongeng dan tahayul, tetapi yang ajaib pada mereka ialah bahwa angan-angan yang indah itu menjadi dasar untuk mencari pengetahuan semata-mata untuk tahu saja. Tidak mengharapkan untung dari itu. Berhadapan dengan alam yang indah luas, yang sangat bagus dan ajaib pada malam hari. Timbul di hati mereka keinginan hendak mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan di dalam hati mereka, dari mana datangnya alam ini? Bagaimana terjadinya? Bagaimana kemajuannya? Dan kemana sampainya? Demikianlah, selama beratus tahun alam ini menjadi pertanyaan yang memikat perhatian ahli-ahli pikir Greek. Dari kutipan panjang ini dapat diambil dua kesimpulan. Yang pertama, dongeng dan tahayul dapat menimbulkan filsafat. Di antara orang-orang ada yang tidak percaya begitu saja. Ia kritis, ingin mengetahui kebenaran dongeng itu. Dari situ timbul filsafat. Yang kedua, keindahan alam besar, terutama ketika malam hari, menimbulkan keinginan pada orang Greek untuk mengetahui rahasia alam itu. Keinginan mengetahui rahasia alam berupa rumusan-rumusan pertanyaan. Ini yang menimbulkan filsafat. Berling mengatakan bahwa orang Yunani yang mula-mula sekali berfilsafat di barat, mengatakan bahwa filsafat timbul karena ketakjuban. Ketakjuban menyaksikan keindahan dan kerahasiaan alam semesta ini lantas menimbulkan keinginan mengetahuinya. Plato mengatakan bahwa filsafat dimulai dari ketakjuban. Sikap heran atau takjub itu akan hadir dalam bentuk bertanya. Pertanyaan itu memerlukan jawaban. Bila pemikir menemukan jawaban itu dipertanyakan lagi karena ia selalu sangsi pada kebenaran yang ditemukannya. Patrick mengatakan, manakala keheranan mereka menjadi serius dan penyelidikan menjadi sistematis, mereka menjadi filosof. Begitupun Sartre mengatakan bahwa kesadaran pada manusia ialah bertanya yang sebenar-benarnya. Pada bertanya itulah manusia berada dalam kesadarannya yang sebenar-benarnya. Akan tetapi, hendaknya perlu segera dicatat bahwa pertanyaan yang dapat menimbulkan filsafat bukanlah pertanyaan yang sembarangan. Pertanyaan yang dangkal, contohnya seperti apa rasa gula, karena itu dapat dijawab oleh lidah. Pertanyaan pada tahun keberapa tanaman kopi berbuah tidak akan menimbulkan filsafat. Riset dapat menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang dalam, yang ultimate, yang bobotnya berat, itulah yang akan menimbulkan filsafat bila jawabannya diberikan secara serius.
Cobalah jawab pertanyaan Thales misalkan. Apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Indra tidak dapat menjawabnya. Sains juga terdiam. Filsuf menjawabnya. Thales menjawabnya dengan air. Jawaban itu air. Sungguh belum memuaskan. Tetapi ia mendasari jawabannya dengan dasar yang lumayan. Katanya weather is the basic principle of the universe. Prinsip dasar alam semesta adalah air karena air dapat berubah menjadi berbagai wujud. Ya, alasan yang lumayan. Selain Thales, banyak juga filosof yang mengemukakan jawaban. Ada yang mengemukakan 4 unsur. Tanah, air, udara, dan api. Ada yang menemukan Eveiren, yang cirinya mungkin sama dengan Tuhan. Jadi, pertanyaan itulah yang menimbulkan filsafat. Pada zaman permulaan, ataupun pada zaman Yunani, pertanyaan itu timbul dari tahayul, ketakjuban pada alam. Pada zaman modern, penyebab pertanyaan itu lain lagi. Pada zaman modern ini penyebab timbulnya pertanyaan adalah kesangsian. Apa sanksi itu? Sanksi itu setingkat di bawah percaya dan setingkat di atas percaya. Bila manusia menghadapi suatu pertanyaan, ia mungkin percaya dan ia mungkin tidak percaya. Akan tetapi, ia mungkin juga percaya tidak dan tidak percaya juga tidak. Inilah sanksi.